Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, hasil dari ujian tengah semester yang sudah saya kerjakan eh, pada mata kuliah Sistem Informasi. Kemudian studi kasusnya adalah Sistem Informasi Pemantauan Kerja Karyawan Laundry secara real time. Oke, jadi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya adalah Najwa Isanhiri. Oke, kita langsung masuk saja ke studi kasusnya. Saya akan menjelaskan secara rinci ya dari sisi permasalahan dan solusi yang didapatkan. Oke, jadi dari permasalahan itu sendiri, yang pertama ada persaingan usaha laundry yang semakin ketat. Kemudian yang kedua ada pemilik sulit pantau kinerja karyawan. Kemudian yang ketiga ada tidak ada pencatatan otomatis setiap tahap. Kemudian yang keempat ada keterlambatan sulit terdeteksi lebih awal. Kemudian yang kelima ada laporan produktivitas yang tidak real time. Nah, solusi yang didapatkan itu adalah yang pertama sistem monitoring kinerja karyawan secara real time. Kemudian yang kedua ada tracking status. Jadi mulai dari masuk, kemudian laundrynya itu dicuci, kemudian disetrika sampai selesai. Kemudian ada dashboard laporan akses internet kapan saja. Selanjutnya ada notifikasi otomatis jika proses terlambat. Kemudian selanjutnya ada data kinerja karyawan yang tercatat secara otomatis. Kemudian selanjutnya itu ada kebutuhan fungsional sistem. Jadi kebutuhan fungsional sistem itu menggambarkan kemampuan atau layanan yang harus disediakan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Jadi di sini ada 7 komponennya. Jadi yang pertama itu manajemen order. Jadi ini untuk mencatat masuk dan nomor tiket atau barcode unik per pelanggan. Kemudian yang kedua ada tracking status RT. Jadi ini alurnya tuh dari masuk, kemudian disortir, kemudian setrikaannya dicuci, kemudian disetrika, kemudian QC sampai selesai. Nah, ini dicatat secara real time. Kemudian yang ketiga ada kinerja karyawan. Jadi ini tuh sistemnya kayak rekam otomatis. Jadi rekam otomatis jumlah pakaiannya, kemudian durasinya, dan berapa persen ketepatan waktu yang di, uh, di digunakan gitu. Kemudian yang keempat ada notifikasi dan alert. Jadi ini gunanya adalah untuk peringatan otomatis ke supervisor jika proses melebihi batas waktu. Kemudian yang kelima itu ada data pelanggan. Jadi ini untuk menyimpan profil dan riwayat, kemudian untuk mengirim notifikasi status ke pelanggan. Kemudian yang ketujuh itu ada manajemen karyawan. Jadi ini untuk kayak mengelola data, kemudian kayak mengelola jadwal shift dan penugasan batch ke karyawannya. Kemudian selanjutnya itu ada identifikasi stakeholder dan fungsinya. Jadi stakeholder ini tuh pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam informasi pemantauan kinerja karyawan laundry. Jadi ada lima orang yang berperan penting. Jadi yang pertama tuh ada pemilik. Jadi pemilik itu fungsinya untuk mengakses dashboard laporan real time, kemudian monitor produktivitas dan omset bisnis, kemudian menetapkan target dan standar kinerja. Selanjutnya ada supervisor. Jadi ini untuk memantau status order secara real time, kemudian untuk distribusikan tugas ke karyawan, kemudian untuk buat laporan harian atau mingguan. Kemudian ada karyawan, jadi karyawan ini untuk mengupdate status proses via scan barcode, kemudian untuk melihat daftar tugas dan target harian, kemudian untuk rekap kinerja pribadi per shift. Kemudian ada admin IT ini untuk mengelola akun dan hak akses, kemudian untuk backup dan keamanan data, serta pemilihan dan update sistem. Selanjutnya itu ada pelanggan, jadi pelanggan ini untuk terima notif status laundry, kemudian untuk lacak status mandiri, kemudian selanjutnya untuk mengajukan komplain. Nah, yang kedua, selanjutnya itu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi perangkat keras yang digunakan ini ada cloud server, kemudian ada PC, kemudian ada tablet atau smartphone, kemudian ada barcode atau QR code scanner, kemudian ada
thermal label printer, kemudian ada router wifi, dan ada UPS. Kemudian dari perangkat lunaknya itu sendiri ada OS, ada web server, kemudian ada backend, kemudian ada database, kemudian ada front end, kemudian ada mobile, kemudian ada notifikasi dan monitoring. Selanjutnya itu kebutuhan data. Jadi kebutuhan data ini sendiri menggambarkan entitas-entitas data utama yang perlu disimpan, kemudian dikelola, dan diproses oleh sistem informasi monitoring laundry ini. Jadi yang entitas datanya itu ada banyak ya. Jadi yang pertama ada data pelanggan. Ini atribut utamanya itu adalah ID, nama, telepon, alamat, dan riwayat order. Kemudian ada data karyawan. Ini atributnya itu ada ID, nama, role, shift, username, dan password. Kemudian di data order itu atributnya ada ID, not tiket, kemudian pelanggan, jenis layanan, berat, dan status. Kemudian di data proses atau log itu ada ID order, karyawan, tahap, waktu mulai, dan waktu estimasi. Kemudian di data kinerja itu ada ID, karyawan, tanggal, jumlah pemakaian, durasi, dan berapa persen tepat waktunya. Kemudian ada data notifikasi, ini ada ID, tipe penerima, pesan, waktu kirim, dan status baca. Nah, itu saja presentasi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.